Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabarnya Lause sehat. Hari ini saya mau kasih informasi ke teman-teman semuanya ya, karena banyak sekali teman-teman yang masih menghubungi saya lewat konten YouTube atau mungkin TikTok atau mungkin chat langsung atau mungkin DM pribadi ya. Jadi mungkin teman-teman yang di luar negeri banyak ada yang punya masalah tapi beda-beda, ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, jadi mereka pada curhat ke saya. Nah, ini ada beberapa info yang kemarin seminggu yang lalu itu saya dapat info dari Mbak PMI yang ada di Hong Kong ya. Jadi dia itu telepon ke saya digabung sama temen dia dan tetangga dia yang di Taiwan ya, tapi katanya juga kenal di YouTube saya. Akhirnya dia telepon digabung kemudian menanyakan sesuatu tentang proses kayak gitu. Jadi dia menanyakannya seperti ini ya. Jadi posisi mbaknya yang di Hong Kong ini saya lupa namanya ya, mungkin kalau nggak salah Mbak Ani atau siapa, intinya lupa saya. Jadi mbaknya itu dulunya dia pernah kerja di Taiwan selama kurang lebih 5 tahun. Nah, yang kontrak pertama itu 3 tahun, kontrak kedua mungkin cuma 2 tahun karena ada masalah keluarga, jadi dia harus pulang kayak gitu. Nah, kemudian di Taiwan itu dia setelah pulang dia mau daftar lagi, tapi kebetulan corona ya, jadi Taiwan nggak buka waktu itu hampir 2 tahun tidak ada proses. Kemudian mbaknya ini setelah corona dia bisa proses di Hong Kong ya. Hong Kong itu buka duluan waktu habis corona. Nah, kemudian waktu dia proses ke Hong Kong, dia kan sekolah di PT apa itu, mungkin waktu itu dia juga nunggunya itu nggak lama di PT karena corona ya. Jadi proses belajar mengajarnya itu dia ada waktu tertentu aja. Nah, kemudian mbaknya ini nunggu di rumah karena dia mau cari bahasa Mandarin, jadi nggak perlu pakai bahasa Kantonis. Tapi bagaimanapun kalau ke Hong Kong ya, karena beda negara, beda bahasa, mungkin PT, dari pihak PT itu juga menyarankan mbaknya ini pakai bahasa Kantonis juga. Nah, mbaknya juga siap waktu itu belajar sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, ternyata setelah mbaknya ini terbang ke Hong Kong, dia jaga anak ya. Jadi pagi itu ngantar anak, pulang itu bersih-bersih di rumah. Majikannya itu kadang ada di rumah, kadang enggak. Itu saya cerita yang di Hong Kong ya. Kemudian mbaknya ini merasa setelah adaptasi baru datang itu dia nggak bisa adaptasi. Jadi mbaknya ini berangkat ke Hong Kong itu tidak sesuai dengan pilihan dia. Awalnya Taiwan, kemudian ternyata alasannya corona itu, jadi dia pindah ke Hong Kong. Jadi dari awal proses mbak ini sudah tidak minat sebenarnya ke Hong Kong, tapi terpaksa ya, karena dia mungkin untuk batu loncatan aja ya. Jadi dia terpaksa akhirnya proses ke Hong Kong kayak gitu. Entah berapa lama ya waktu di PT-nya, mungkin 4 bulan. Kemudian setelah di Hong Kong ya itu tadi ceritanya, jobnya bersih-bersih sama jaga anak antar jemput sekolah kayak gitu. Tetapi dia kagetnya itu setelah dia sampai Hong Kong, ternyata majikan itu selalu membandingkan kemampuannya dengan Mbak TKW yang dulu, yang udah lama, yang udah pulang kayak gitu. Nah, jadi mbaknya ini di situ kan baru, otomatis semua majikan sebenarnya nggak di Hong Kong saja. Itu kalau ada pembantu baru pasti dibanding-bandingkan dengan yang udah lama, yang udah mungkin kontrak beberapa tahun kayak gitu. Itu wis wajar, itu sudah normal ya, pasti kayak gitu. Nah, kemudian mbaknya ini mungkin ada rasa tersinggung, ada rasa nggak enak, ada rasa nggak betah, nggak kerasan ya dalam proses adaptasinya itu. Tetapi dia masih bertahan. Kemudian ternyata setelah dia udah adaptasi 1 tahun di sana, mbaknya ini masih tetap belum bisa menerima negara Hong Kong. Kemudian dia selalu curhat ke teman-temannya yang di Taiwan, yang di Hong Kong, kok ternyata Hong Kong tuh seperti ini. Nah, garis besarnya inti dari cerita ini, mbaknya itu bercerita ke saya, katanya kalau di Hong Kong untuk fasilitas
dari mulai askes, dari mulai apa ya, mungkin majikan memperlakukan TKW itu dan pemerintah memperlakukan atau mungkin apa ya, peraturannya itu beda sekali dengan Taiwan. Jadi beda jauh. Enaknya kalau di Hong Kong itu memang dari segi kebebasan libur di saat hari besar atau hari Minggu kayak gitu, itu udah libur, itu wajib ya liburnya itu. Kalau ada majikan yang mungkin harus lembur ya nggak apa-apa, tapi majikan itu boleh meliburkan atau itu wajib, libur wajib kayak gitu. Nah, mbaknya ini seperti itu ya. Jadi ada juga mbaknya itu ngeluhnya kalau di sana sakit itu katanya tidak ada askes untuk tunjangan supaya meringankan biaya, itu nggak ada katanya loh ya. Jadi saya nggak tahu, makanya saya juga nggak mau cari informasi sedetail apapun yang di Hong Kong sana, karena saya ngertinya itu di Taiwan kayak gitu. Terus itu yang pertama tadi masalah adaptasi, yang kedua kerasnya majikan di sana itu kayak egois gitu majikan di sana. Ketiganya ya masalah fasilitas kayak askes itu, tunjangan itu nggak ada. Kemudian yang permasalahan yang paling pentingnya itu segi pemerintahan ya, mungkin Depnaker yang ditugaskan di sana itu tidak melindungi. Jadi kalau di Taiwan itu kan melindungi para TKI kayak gitu. Contohnya kalau misalnya di Hong Kong itu kesalahan ada di Mbak TKW, itu Mbak TKW kalau pulang itu dia harus beli tiket sendiri. Intinya kayak gitu, tidak menerima gaji lah. Yang mungkin gaji itu tidak bisa menerima gaji dan dia harus pulang beli tiket sendiri. Nah, untuk yang kalau majikan yang bersalah, majikan yang membelikan tiket kepada Mbak TKI itu kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kalau di Taiwan itu menurut saya enaknya itu ya dari segi fasilitas, mungkin ya kalau adaptasi semua sama ya, mau di Hong Kong mau di Taiwan itu sama, menghadapi karakter majikan itu sama. Terus fasilitas tadi kayak kesehatan, masalah askes, masalah ibu terjamin ya. Jadi kalau sakit berobat itu ada askes, bisa meringankan biaya. Nah, kemudian kalau dari segi perhatian dari pemerintah yang ada di Taiwan itu sangat luar biasa bagus. Kayak Depnaker, kayak KDI, apa itu respon ke TKI itu bagus. Karena di Taiwan kalau ada masalah, mungkin majikan yang bermasalah ada teguran, mungkin bisa didenda. Kalau TKI yang bermasalah, pemerintah sana masih cross check ya, melihat kesalahannya di mana. Jadi tidak ada yang boleh memutuskan satu belah pihak. Intinya kalau misalnya ada masalah TKI-nya, kalau di Taiwan itu kan misalnya minta pulang harus putus kontrak. Nah, di putus kontrak itu di Depnaker ditanya, Mbak kok putus kontrak, alasannya kenapa? Terus ini gimana? Itu ditanya secara detail ya. Makanya di Taiwan nggak boleh asal memulangkan TKI, itu nggak ada. Agensi mulangin juga nggak boleh. Majikan mulangin juga nggak boleh. Jadi harus di cross check dulu permasalahannya apa. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman ini apa ya, pesan penting buat teman-teman jika mau kerja ke luar negeri, pastikan dulu tujuan kamu itu di mana, kemana. Misalnya kamu pengennya ke Malaysia, pengennya ke Singapura, pengennya ke Hong Kong, pengennya ke Taiwan, itu pastikan dulu, cari informasi sedetail mungkin. Bagaimana di Singapura itu masalah hukum, masalah majikan, masalah pekerjaan, bagaimana nanti di Taiwan, dan bagaimana di Hong Kong. Jadi kalian juga jangan melihat casingnya teman-teman, mungkin ya kelihatan profilnya teman-teman tuh, oh di sana enak, oh di sini negaranya enak, bebas gini. Nggak boleh seperti itu. Punya keyakinan, punya pilihan di mana kamu harus bekerja, karena kerjanya tidak seperti di Indonesia. Kamu hari ini nggak betah, nggak kerasan, kamu pindah ke majikan satunya bebas. Tapi kalau ke luar negeri itu sistemnya pakai taken